Untuk bab kedua, Ibu sudah memberikan video yang pertama. Kan? Nah, ulang kamu kan. Apakah makna dan berarti sama atau berbeda? Ini nanti masuk lagi ya. Beda. Siapa? Al-Maidah kelas. Kalau makna itu lebih kayak peralineaan poin-poin Pancasilanya yang ada di buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandung, Hajah Erni Kustiani SPD MM. Yang saya hormati tim penilai supervisi Dr. Andes Aib Sahidah MAG. Alhamdulillah, puji dan syukur karena pada kesempatan kali ini izinkan saya Dinar Yuliarti memaparkan video PJJ bersama kelas 9 dalam rangka penilaian kinerja guru untuk materi kelas 9 yaitu KD 3.2. Selamat menyaksikan. KD 3.2 untuk pembahasan materi kelas 9 adalah mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran KD 3.2. 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, peserta didik dapat menganalisis isi salah satu pasal dalam konstitusi dan dikaitkan dengan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peserta didik dapat memiliki sikap jujur, beriman, bertakwa, disiplin, serta dapat bertanggung jawab. Sumber dan media pembelajaran dalam pembahasan KD 3.2 ini adalah yang pertama, siswa bisa menggunakan handphone atau laptop. Kedua, internet. Yang ketiga, aplikasi Google Classroom dan WhatsApp. Kemudian YouTube dengan link atas nama saya sendiri, Dinar Yuliarti, serta sumber pembelajaran bisa menggunakan buku paket siswa kelas 9, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran jarak jauh dari mulai apersepsi, kegiatan inti hingga penutup. Selamat dan semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian cukup menjawab dalam hati. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita Zoom kelas 9A, 9C, dan 9E. Halo, apa kabar semuanya? Lambaikan tangannya. Hai. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Belum, si mamanya masih nunggu kata timnya. Tasaha sana eta. Simsaha. Yuk Bella, pimpin dulu doa. Silakan untuk memimpin doa. Sebelum Ayo, kita memulai sebelum kita memulai pelajaran PPKN PJJ hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Atala coba Atala. Ih, Ibu mah. Kemarin Ibu ucapkan selamat untuk nilai rapot PTS yang sudah tuntas. Gimana nilainya, memuaskan tidak? Bagus. Nilainya Alhamdulillah bagus. Bu. Alhamdulillah. Amin. Ibu baik kan? Ibu baik kan? Baik, Bu. Baik, Bu, baik. Nah, Baik, Bu, baik. apa kata kunci untuk mata pelajaran PKN kalau pengen nilainya bagus? Disiplin tepat waktu, Bu. Disiplin. Apalagi? Tepat waktu. Good job. 9A ada Sani nggak?
kosong. Gagan. Hadir Gagan? Kinanti. Jovan? Elsa? Ibu. Elsa mana Elsa? Ada? Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Okay. Amat Rapip. Benyamin, ada Benyamin? Benyamin ada? Tuh kan. Anu rajin itanya 9C. Coba Ibu. 9C teh Irman ada ya. Yahya ada, Kira ada. Kalau Cemar rajin paling si Sabrina. Sabrina ada Sabrina ya? Apa Ibu? Iya ada, maksudnya teh ada Ibu mah. Kelas 9E. Radipta, Rizum Ayah, rajin. Pom-pom? Bangunin Bu sama aku si Pom-pom. Ceta ada nggak? Aditya ada nggak? Ceta nggak ada juga ya? Lenyap Adit mah. Baiklah. Aditya, iya semua mapel ya, nggak apa-apa lah, mungkin ada trouble. Oke, gimana kemarin bab kedua ada pertanyaan nggak? Tentang kalau bab 1 bahas apa? Bab 1 bahas apa? Masih ingat nggak? Dinamika perwujudan Pancasila. Betul. Kemarin tanggal 8 Oktober ada kejadian apa? Itu demo, Bu. Demo apa? Demo DPR. Iya, demo apa? Demo DPR apaan? Demo DPR. Demo apa? Demo apa? Demo Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Ada kalian lihat TikToknya nggak? Ada demo undang-undang tentang Omnibus Law katanya ya. Bukan Omnibus Law ya. Tapi tadi bukan cipta paksa kerja bukan, tapi undang-undang cipta kerja. Kemudian tadi ada paksa kerja. Nah, di materi bab ke-1 kemarin kalian kan telah membahas tentang dinamika perwujudan. Sebenarnya dinamika itu kejadian-kejadian itu bukan sudah berakhir, sampai sekarang pun masih banyak kejadian-kejadian yang ingin merubah nilai-nilai Pancasila. Contohnya kemarin Ibu lihat di TikTok ada yang berkomen begini. Banyak orang yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila, tapi ada juga yang tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Misalnya mereka percaya akan adanya Tuhan, tapi ketika saat bulan puasa masih saja banyak yang tidak melaksanakan puasa. Itu berarti kan kembali lagi ke diri masing-masing. Kita lanjut ke bab kedua ya. Oke, untuk bab kedua, Ibu sudah memberikan video yang pertama tentang makna dan pokok pikiran. Betul nggak? Apakah makna dan pokok pikiran sama atau berbeda, Caca? Kan, ngahulang kamu mah. Apakah makna dan pokok pikiran sama? Ada yang bisa menjawab? Sebutkan nama dan kelasnya. Bu, tadi Bu, pokok. Apakah makna dan pokok pikiran sama atau berbeda? Berbeda. Ini nanti masuk lagi ya, beda. Siapa yang bisa jawab berbeda? Ayo, siapa? Tadi baru Faja. Siapa? Bu, Almaida 9C. Almaida kelas 9C. Silakan gimana? Ya, Almaida 9C gimana? Menurut saya berbeda karena kalau makna tuh lebih kayak per alinea di pembukaan UUD-nya gitu, sedangkan pokok pikiran tuh lebih ke poin-poin Pancasila-nya yang ada di pembukaan. Oh, ada yang bisa screenshot nggak? Screenshot Almaida ini. Screenshotnya apa sih? Mencet apa sih? Screen record, Ibu. Screen Nah, record, Ibu. Di screen. Enggak, itunya kamu tadi kan ngomong nih. Di screen mana? Pak, ini laptopnya Pak Agus sih. Oke, Almaida gimana? Berarti makna dan itu tuh berbeda ya? Kalau makna itu lebih ke
lebih ke alinea yang ada di pembukaannya, sedangkan kalau pokok pikiran tuh lebih poin-poin Pancasila, poin-poin yang ada di Pancasila yang ada di pembukaan UUD. Ada lagi pendapat yang lain? Aku Bu ada. Siapa? Sebutkan namanya. Faza Bu. Faza. Faza lagi. Oke, Faza. Lanjut, Faza. Gimana, Faza? Kalau menurut saya pokok pikiran mah pedoman hidup atau pegangan hidup bagi suatu individu, bangsa atau negara. Kalau makna Ada yang screenshot Faza dong? Bentar dulu sayang. Ada yang screenshot Faza dong? Lagi ngobrol dong. Nanti di-share di grup dong. Caca tong seri wae. Ada yang screenshot ya? Udah bisa screenshot ya? Ada yang bisa screenshot? Dah bager, dah soleh, dah bager. Ya apa aja gimana? Kalau pokok pikiran mah? pedoman hidup atau pegangan hidup bagi individu atau bangsa atau negara. Betul. Kalau makna? Kalau makna penjelasan atau teori tentang suatu hal tertentu. Kalau menurut kamu sendiri, makna dan pokok pikiran sama-sama penting atau hanya satu yang penting? Sama-sama penting. Soalnya kan Sama-sama saling berkaitan. Oke, betul ya. Kalau ada lagi yang lain, coba siapa lagi yang mau berpendapat? Aku Bu Bella. 3 kelas. Oke, Bella, silahkan Bel. Bella screenshot, jangan lupa. Di record Bu, udah. Oke. Ini Bella dari jawaban yang kemarin ya Bu. Menurut saya beda. Kalau pengertian pokok pikiran merupakan pokok-pokok yang bertujuan sebagai pegangan hidup ya, sama kayak tadi. Pegangan hidup bangsa, sedangkan maknanya merupakan hal yang menjelaskan tentang tujuan nasional Indonesia. Oke, ada lagi? Good. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Daripada ngaca terus juga si Bila, si Caca atau tinggalingan ngaca-ngaca we unggul. Ada lagi yang lain, Keira? Ayo Keira, Zahra. Aku ada Bu. Siapa namanya? Sebutkan Ada nama. Bu. Siapa? Rahma kelas Rahma. 9E. Rahma. Wah, 9E semua. Ya. Ini A-nya mana A-nya? Mulai Bu. Yuk lanjut. Gimana Rahma? Kalau menurut aku, Yuk, silakan. pokok pikiran itu pokok yang berada pada UUD 1945 dan menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia. Sedangkan maknanya sesuatu yang terdapat dalam UUD dan merupakan penjelas dan makna bahwa UUD 1945 didapat dengan kerja keras bangsa Indonesia. Oke, sekarang ya. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin? Satu orang lagi yang mau berpendapat? Oke, kita bahas ya. Kalau tidak ada, Almaida, Faza, Bella, Rahma, semua pendapatnya sama sebenarnya ya. Tuh, intinya kalau makna itu adalah setiap alinea. Setiap alinea itu pasti punyai makna yang berbeda. Sama dengan misalnya Faza dengan Almaida berada di rumahnya masing-masing, punya keluarga masing-masing, pasti punya makna yang sama. Kalau ingin pergi ke sekolah itu maknanya pasti sama kalau makna. Tapi kalau pokok pikiran itu dasarnya, landasannya, dari mana pokok pikiran itu atau pembukaan itu dibuat jadi menjadi satu pokok pikiran. Maka bedanya begini, kalau makna alinea pertama pasti berhubungan dengan hak kemerdekaan, betul tidak? Masih ingat nggak? Makna alinea pertama apa isinya? Makna alinea pertama apa? Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka maknanya apa? Maknanya apa? Setiap negara mempunyai hak untuk apa? Untuk merdeka. Nah, ketika berbicara mengenai makna alinea pertama, jangan dikaitkan dengan pokok pikiran pertama, bukan. Tapi pokok pikiran yang tercantum dalam 4 alinea itu ada pokok-pokok pikirannya. Pokok pikiran pertama pasti harus mempunyai landasan, itu landasannya sila ke-3. Jadi makna alinea 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya harus mempunyai landasan sila ke-3 dulu. Makanya kenapa pokok pikiran pertama itu adalah sila ke-3. Paham?
Paham, ngerti ya? Jadi makna dan pokok itu berbeda. Jadi kalau pokok itu sebagai landasannya. Oke, sampai sini. Sampai pembahasan yang bab kemarin. Soalnya kita mau lanjutkan nih. Nah, pokok pikiran kedua berhubungan dengan sila keberapa? Pokok pikiran kedua. Sila kelima. Sila keberapa? Sila kelima. Pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga. Sila keempat. Pokok pikiran ketiga. Sila keempat. Berhubungan ya, satu dan dua. Oke, perhatikan. Ada makna alinea 1, makna alinea 2, makna alinea 3 dan 4. Kalau di soal biasanya begini. Biasanya suka begini. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa merupakan penjabaran makna Tiga. Nah, itu biasanya nanti di soal begitu. Tujuan negara dan dasar negara tercantum dalam makna alinea Empat kalau nggak salah, Bu. keempat. Betul. Siapa yang tahu 4 tujuan negara? Saya, Bu. Siapa? Pak Jaya. Satrio, Bu. Satrio. Oh, Satrio. Oke, Satrio. Yo, 4 tujuan negara. 1. Udah. Bagus. 1. 1 apa? Mana 4 tujuan negara? Pak Restu, Pak Agus mana? Ayo, Restu. Satrio. Ya, Bu. Maaf, Bu, Apa 4 koneksinya tujuan jelek. negara? Oh, Melindungi. jelek. Ada lagi yang lain yang bisa? Aku, Bu, melindungi segenap Melindungi. dan seluruh tumpah Sok. darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut Betul. melaksanakan ketertiban Itu. dengan berdasar Oke, 1. pada Mencerdaskan abadi. kehidupan bangsa. Ini 4 tujuan negara yang harus selalu kalian ingat. Jangan sampai lupa. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, kenapa? Ketertiban dunia. Ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. abadi dan keadilan sosial. Oke, itu untuk yang bab kedua. Sekarang kalian hari ini Ibu sudah men-share link YouTube Ibu, ya. Cuman link YouTube Ibu itu materinya bukan hanya kelas 9 saja, tapi berkaitan dengan materi kelas 7, 8 dan 9 tentang materi konstitusi. Coba ada yang masih ingat tidak? Kelas 7 materi konstitusi ada di bab berapa? Ada yang masih ingat nggak? Bab berapa? Nggak ingat, pasti nggak ingat. Ada di bab ketiga, yaitu tentang perumusan dan penetapan undang-undang dasar. Nah, itu. Ada peristiwa apa? Ada yang tahu tidak? Ayo. Di materi kelas 7 ada yang masih ingat nggak? Ayo sebutkan nama dan kelasnya. Itu dilaksanakan berapa kali, Nak? Ada sidang BPUPKI ke-1 dan sidang BPUPKI ke-2. Apa bedanya? Apa bedanya sidang BPUPKI pertama dan kedua? Masih ingat nggak? Yang pertama, pembentukan Pancasila. Kalau kedua, membahas UUD, Bu. Oke, lebih tepatnya begini. Kalau BPUPKI pertama itu membahas tentang rumusan dasar negara. Halo, kunaon eta. Yang kedua, BPUPKI kedua itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Jadi harus beda ya. Jadi kalau BPUPKI pertama itu bukan tentang membahas Pancasila, tapi rumusan dasar negara. Nah, kalau BPUPKI kedua itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, nanti di YouTube Ibu sudah menjelaskan semuanya
ya dari sidang BPUPKI itu tanggal 10 hingga tanggal 17 Juli. Ada yang sudah membuka link YouTube-nya? Udah, Bu. Udah. Belum, Bu. Kemudian, nah, penetapannya setelah tanggal 10 hingga 17 Juli, BPUPKI 2 melaksanakan sidang, kemudian dibubarkan, kemudian dibentuk PPKI, ya, dibentuk PPKI. Nah, PPKI sidang pertamanya tanggal berapa? 18 Agustus 1945. 18. Betul, 18. Yes. Sini aku mau record dulu Bu, baru masuk lagi. Oh, tuh kan si Bella karek datang. Kela. Maaf Bu, lagi nge-save tadi. Yuk. Dah, siap Bel? Siap Bu. Lanjut ya. Kemudian jadi tanggal 18 Agustus itu mengesahkan satu apa saja? Undang-Undang Dasar. Tuh, 2. Menetapkan presiden dan wakil presiden. Melantik ya. Melantik presiden dan wakil presiden. Pada saat itu siapa? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, Bentuk komite. pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke ya, jadi tanggal 18 Agustus. Nah, dari situlah lahir konstitusi pertama. Ada berapa kali kita konstitusi? Hah? 5, Bu. Ada berapa? 5 Ada 5 berapa? konstitusi. 5 konstitusi. Satu UUD konstitusi. 1945. UUD 1945. 2. Republik Indonesia Dua. Serikat. Betul. Republik 3. Indonesia. Undang-undang sementara. UDS. 4. Ya, udah. Orde Baru, UUD 1945 lagi. Terus baru era Kembali UUD reformasi. 45. Baru era reformasi. Berapa kali kita amandemen? 4 kali, Bu. 4 kali. Ini lihat kalian. Sistematika undang-undang yang pertama itu alinea tetap 4 pembukaan tetap 4 alinea. Kenapa pembukaan tidak boleh dirubah? Karena dengan karena merupakan kaidah fundamental. Apa itu fundamental? Kaidah tertinggi, kaidah pokok tertinggi. Kaidah yang paling penting pokok. Nah, yang boleh dirubah yang mana? Batang tubuhnya, Bu. Batang tubuhnya. Tapi harus menurut Miriam Budiarjo harus ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dirubah. Apa saja? Organisasi, hak asasi manusia itu tidak boleh berubah. Siapa yang tahu isi pasal? Satu pasal aja. Siapa? Ayo, satu pasal aja. Allah. Pernah buka UUD nggak sih? Bu, aku pasal 3, Bu. Pasal 3. Apa isinya pasal 3? Berarti tentang MPR ya? Tentang MPR ya? Ya. Ya, MPR. Berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Berapa ayat? Pasal 3, berapa ayat? 3. 3 ayat. Oke, gini perhatikan. Kalau kamu ingin membuka pasal-pasal tentang lembaga negara, maka kalian bisa melihat struktur pemerintahan yang telah Ibu buat di Bagan. Nah, ini. Ya. Misalnya ini yang setelah diaman. Apa bedanya sebelum diamandemen dan setelah diamandemen? Saya, Bu. Mas, absen 3. Oh, Satrio. Gimana Satrio? Oke. Kalau sebelum diamandemen, lembaga tertingginya MPR. Tetapi setelah diamandemen, hukum tertingginya UUD NRI 1945. Oke, tahan dulu. Tahan dulu. Ada lagi yang lain? Aku, Bu. Siapa? Rahma. Oke, Rahma, silakan. Kalau sebelum diamandemen,
Dewan Pertimbangan Agung. Setelah diamandemen ditiadakan Dewan Pertimbangan Agungnya. Ada lagi. Betul, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Berarti sudah buka YouTube Ibu ya? Apakah sifat konstitusi ada dua? Ada rigid dan fleksibel. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak artinya? Kenapa rigid dan fleksibel? Aku, Bu. Oke, satu yang lagi. Mana yang lain? Halo. Hai. Hai. Hello. Hai. Halo. Hai. Sifat konstitusi ada dua? Ada rigid dan fleksibel. Apa bedanya? Kalau rigid kaku, kalau fleksibel luwes. Ih, baru mau ngomong gitu, Bu. Oh, siapa itu? Siapa itu? Fleksibel luwes. Andina Fira, Bu. Andina Fira. Andina Fira. Oh iya, gimana Fir? Barusan gimana Fir? Kalau sifat konstitusi rigid kaku, kalau yang fleksibel luwes. Luasnya gimana? Bisa nari gitu? Ayo, Fira. Ayo gimana? Boleh jawab nggak sih? Ayo gimana? Rigid itu kaku, kalau fleksibel itu Bu harus menyeluruh. Jadi kalau kaku itu begini. Tadi kan sudah jelas ya bahwa pembukaan itu tidak boleh berubah. Jadi kalau merubah atau mengganti pembukaan berarti membubarkan negara Indonesia karena pembukaan bersifat fundamental. Lantas mana yang bisa berubah? Yaitu batang tubuhnya. Nah, kenapa di sini bersifat kaku? Karena ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, salah satunya aturan untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI. Gini bedanya. Kalau ada kata NRI, itu berarti hasil amandemen. Jadi kalau Undang-Undang Dasar tahun 1945 berarti itu sebelum diamandemen. Tapi kalau setelah diamandemen ada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, syarat untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu ada di pasal 37. Semuanya ada 5 ayat. Salah satunya adalah harus diusulkan sepertiga anggota MPR. Dari anggota MPR siapa aja, Bu? MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan rakyat. Jangan dikaitkan dengan kejadian kemarin. Ya, bahwa malas saya belajar PKN. Ternyata DPR begini-begini. Jangan begitu. Yang harus kita ketahui adalah teorinya. Jadi DPR itu ada hak-haknya. Salah satunya adalah hak legislasi, yaitu membuat rancangan undang-undang. Nah, ini kalau undang-undang dasar itu semua tercantum dalam pasal 37. Ya, harus diusulkan sepertiga anggota MPR. Pasal 2 ayat 1 bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. DPD itu yang mana, Bu? Kalau DPD itu adalah setiap provinsi 4 orang perwakilannya. Paham sampai sini? Paham. Kalau DPRD, Bu? Kalau DPRD itu adalah perwakilan daerah kabupaten. Nah, ada daerah tingkat 1 atau daerah tingkat 2 itu DPRD. Oke. Kemudian setelah diusulkan sepertiga anggota MPR harus dihadiri 2/3 anggota MPR. Oke, itu untuk Undang-Undang Dasar. Sekarang lihat ke tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, lihat. Kita kalau ada pertanyaan begini. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah jawabannya apa? Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar. Kalian harus lihat yang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
Kenapa Bu nggak tahun Kenapa Bu nggak tahun yang 2000 misalnya atau ada 2010? Undang-undang itu akan berlaku ketika tahunnya itu lebih baru. Nah, misalnya sekarang ya yang kita gunakan itu selalu keluar nanti di soal-soal Tata urutan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Sekarang Ibu tanya, kalau Undang-Undang Dasar, lembaga mana yang berhak untuk mengubahnya? Aku. Siapa? MPR, Bu. MPR, Bu. MPR. Dengan landasan pasal Pancasila. Pasal pasal 37, betul. 37. Oh, iya. Oke. Kalau TAP MPR itu masih jelas dengan anggota MPR. Nah, kalau undang-undang siapa yang mengusulkan? Ada 3 orang. Siapa? Undang-undang. Boleh diusulkan oleh siapa? Fahmi. Mau jawab? Siapa yang bisa? RUU diusulkan oleh? Halo? Siapa? DPR, terus? Presiden. DPD. Presiden dan DPD. Jadi ada 3 anggota yang mempunyai usulan rancangan undang-undang. Ini materi kelas 8. Pasti lupa lagi, dah. Ya, RUU itu diusulkan oleh DPR kepada Presiden. Kalau usulannya dari DPR, kalau usulannya dari Presiden, maka Presiden akan mengutus menterinya. Kemudian kalau DPD mengusulkan rancangan undang-undang, pasti akan berkaitan dengan otonomi daerahnya. Nah, sekarang kalau Perda, apakah pembuatan Perda harus disetujui oleh anggota MPR? Ini materi kelas 8. Nih. Enggak, Bu, harus ada persetujuan DPRD. Siapa namanya? Fahmi. Kelas 9C. Gimana Fahmi? Apakah pembuatan Perda harus disetujui oleh MPR? Enggak, Bu, yang perlu disetujui itu DPRD tingkat 1 kalau enggak tingkat 2. Tidak, karena hanya perlu persetujuan DPRD. Hanya perlu persetujuan DPRD. Oke, ada lagi yang lain? Fahmi. Siapa aku teh? Oh, Satrio, kenapa lemes gitu? Oke, Satrio lanjut. Gimana? Apakah Perda harus disetujui oleh MPR? Enggak, Bu. Cuman perlu kenapa? Kepala daerah. Hanya Perlu persetujuan kepala daerah. Kepala daerah. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Jadi kalau Perda itu hanya diusulkan oleh kepala daerah beserta DPRD. Jadi karena di pasal 18 sudah jelas ada berkaitan dengan otonomi daerah. Oke. Lembaga. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada yang bisa membedakan? Legis. Satrio. Ada lagi, tunggu dulu. Kita tahan dulu. Yang lain? Bu. Siapa aku? Fahmi. Yo, coba legis gimana legis? Legislatif yang membuat peraturan, eksekutif yang menjalankan peraturan, dan yudikatif yang mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Alhamdulillah, ini masih ada ya. Berarti ada lagi yang lain mau pendapat?
Keisha mungkin? Keisha mungkin? Keisha Nabila Tri. Keisha Nabila Tri. Ada yang mau pendapat? Ada yang mau pendapat? Jadi kalau legis itu sudah jelas ya, membuat. Eksekutif berarti menjalankan. Yudikatif berarti mengawasi. Nah, nanti kalian bisa lihat di struktur bagan yang pemerintahan setelah di amandemen. Nah, kita lihat sistematika. Sebelum perubahan ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penjelasan. Setelah perubahan, ada pembukaan dan hanya pasal-pasal. Tadi sebelum perubahan, berapa bab? 16 bab, Bu. 16 bab. Berapa pasal? Ya betul. 37 pasal. 37 sekarang. Betul. Nah, sekarang ada perbedaannya. Berarti sebelum dan sesudah ada perubahan atau sama? Ada, Bu. Ada perubahan ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Artinya kalau sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Tetapi semuanya lembaga negara. Jadi semuanya sama. Baik MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MKKY semuanya sejajar menjadi lembaga negara. Ini Ibu sudah jelaskan nih. Kalau kamu pengen buka BPK, maka silakan kamu buka pasal 23. MPR pasal 2 dan 3. Ini dulu waktu Ibu tatap muka, ada siswa yang salah membuka UUD. Ciri dari UUD yang telah diamandemen. Pasal satunya ada 3 ayat. Udah gitu aja dulu. Buka aja ketika kamu buka UUD. Lihat pasal satunya. Kalau baru 2 ayat, berarti belum diamandemen. Kalau sudah 3 ayat, teruskan. Berarti itu sudah diamandemen. Kemudian dulu pasal 28 hanya hak berserikat dan berkumpul. Sekarang pasal 28A sampai 28J. Hak-hak asasi manusia semuanya tercantum. Nah, sampai sini. Ada materi kelas 8 fungsi dan peranan Pancasila. Masih ingat nggak? Ada apa aja? Ini materi kelas 9 itu hanya mengulang ya. Satrio lagi, oke. Ada lagi yang lain? Dibabat abis sama Satrio. Ada yang tahu fungsi peranan Pancasila? Untuk menambah daftar tambahan nilai nih. Apa saja fungsi peranan Pancasila? Pancasila sebagai Dasar negara. Artinya apa? Ibu mah. Apa? Kalau dasar negara berarti apa? Ayo. Kita bahas dulu nanti ya. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sebagai dasar pedoman bagi kehidupan bangsa. Yang namanya dasar negara itu berarti pemerintah sistem penyelenggara negaranya harus berlandaskan Pancasila. Oke, 2. Pancasila sebagai way of life. Pandangan hidup bangsa. Apa artinya? Memberikan pedoman untuk kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pedoman sehari-harinya. Sudah Caca laksanakan? Sudah contohnya apa? Kalau Pancasila itu sebagai pedoman tingkah laku. Caca sudah melakukan apa? Beribadah, alhamdulillah. Sholat subuh? Oke. Yang ketiga, tadi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
Hukum artinya ketika membuat aturan tidak boleh bertentangan dengan ajas-ajas Pancasila. Oke, sampai sini. Ada yang tidak mengerti, semoga kalian tidak mengerti biar kalian bisa belajar lebih dalam. Kalau kalian udah ngerti, nanti nggak butuh ibu. Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita masuk ke tugas. Kita nanti bisa sharing ya di Google, di grup WA, atau misalnya silakan kalian yang ingin ditanyakan, misalnya sekarang nggak kepikiran karena tunduk atau lapar. Aku mau nanya, Bu. Oke, Satrio gimana? Jadi di pembukaan UUD itu ada tujuan negara sama cita-cita nasional. Nah, hubungannya tuh apa, Bu? Tujuan negara dan cita-cita nasional. Oke. Ada lagi nggak? Yang lain? Yang bisa jawab. Paja bisa jawab pertanyaan Satrio? Bu, kurang jago. Paja, ayo bisa jawab pertanyaan Satrio? Enggak, Bu. Irman, Ibu pengen dengar suara Irman nih. PTS nilai 100 nih. Acie sombong. 100 Irman. Irman kamera bisi sare gitu. Enggak. Ini kamera laptopnya jelek, belum diganti. Sabrina, coba ada yang mau? Apa bedanya tujuan dan cita-cita? Cita-cita nasional dan tujuan sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Kalau cita-cita mah kayak angan-angan, Bu. Ibu izin minum. Iya. Kalau cita-cita mah gimana? Kayak angan-angan gitu. Angan-angan yang ingin diwujudkan, gitu ya? Ya, kalau Bu. tujuan? Kalau tujuan kayak udah ada rencananya gitu. Harapan dari pemerintah negara Indonesia, gitu ya? Nah, jadi kalau cita-cita dan tujuan itu sebenarnya harapan dan terwujudnya negara Indonesia, cita-cita Indonesia. Ingin merdeka, sudah merdeka. Tapi setelah merdeka harus punya tujuan. Ya, tujuannya itu adalah 4 yang tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak yang tidak bisa sekolah. Memajukan kesejahteraan umum. Masih banyak negara Indonesia, tapi ternyata di negara-negara kita ini lahannya lahan Indonesia, tanahnya tanah Indonesia, tapi dimilikinya bukan orang Indonesia. Betul nggak? Betul nggak? Tapi yang kerjanya siapa? Orang luar. Indonesia. Enggak, yang kerjanya Indonesia, tapi yang punyanya orang luar, Bu. Orang luar, gitu kan? Jadi tugas siapa? Tugas siapa itu? Yang harus memajukan. Nah, itu adalah cita-cita bersama. Kalau tujuannya itu adalah pemerintah yang membuat tujuannya, cita-citanya kalianlah yang mewujudkan. Understand? Iya, Ibu. Keburu habis. Siap, Bu. Keburu habis. Nah, nanti di tugas di YouTube, di sini Ibu sudah membuat tugasnya. Ini Ibu contohnya pasal 29. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Contoh dari kita agama ada berapa? Yang diakui? Ada 6 ya. Kemudian ini deskripsinya. Nanti silakan kalian baca. Kaliannya adalah ini. Mencari satu implementasikan dalam sikap positif serta deskripsikan. Ingat, jangan mencari sikap yang negatif. Tapi sikap positif biar ion-ion kalian tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif.
Ada Pak Agus lihat nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, sampai sini kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita refleksi. Jadi materi kali ini yang Ibu bahas di video adalah yang pertama sejarah BPUPKI kedua, perumusan dan penetapan undang-undang dasar. Yang ketiga adalah pengertian konstitusi. Yang keempat adalah bentuk konstitusi. Yang kelima adalah pembukaan bersifat fundamental. Yang keenam adalah tata urutan perpu. Yang ketujuh adalah konstitusi yang pernah berlaku. Yang kedelapan sifat konstitusi. Yang kesembilan ada ketentuan isi-isi UUD menurut Miriam Burdiarjo. Yang ke-10 struktur pemerintahan sebelum dan sesudah Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Ya, Bu. Ya, bisa dipahami? Oke, semuanya. Oke. Sampai sini kita jangan sering-sering zoom ya karena kuota ya. Bu, koneksi udah lama di sini, Bu. Kuota habis. Kuota habis. Oh, wifi. Wifi, Bu. Ibu ini teh sering dari Pak Agus. Nggak ada kuota. Jangan lupa mati, Bu. Absen di Google Classroom. Ibu akan tambah absennya sampai jam 1 ya. Tugas 3 hari. Cukup ya 3 hari? Tugasnya 3 hari. Cukup, Bu. Kan biasanya seminggu, Bu. Iya, Bu, biasa seminggu. Bu. Ya, Bu. Nawar di pasar. Oke, Ibu cukupkan sekian ya. Semoga tetap semangat belajar PPKN, jaga kesehatan, salam rindu, salam sayang dari Ibu untuk kalian semuanya. Tetap belajar PPKN dengan disiplin, tanggung jawab, jujur, dan religius. Oke? Ibu tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang? Aku ada pertanyaan. Waalaikumsalam Pertanyaannya apa? Wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam, dadah, Bu. Di WA aja. Tadi nggak ada pertanyaan. Assalamualaikum, dadah. Lu meni cantik gitu, baper. Dadah, Ibu. Dadah, ya, Bu. Ayo, dadah, Bu lah pokoknya, Bu. Ibu jangan perlu. Ibu punya anak. Kenapa, Caca? Ibu punya anak. Punya anak? Bilang Punya anak. Naon sih? Absen dulu ya. Ya, assalamualaikum. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan dan sholat duhur ya. Waalaikumsalam. Penilaian pada materi bab kedua kali ini, siswa akan mendapatkan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Berikut penjelasan dari nilai-nilai tersebut. Dokumentasi nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap siswa kelas 9 sebagai berikut.
Pembelajaran jarak jauh materi PPKN kelas 9 bab kedua telah dilaksanakan. Siswa penuh semangat dalam pembelajaran PPKN. Semoga selalu bersemangat, berkreatif, berinovatif, berkritis, dan tentunya belajar PKN tetap menyenangkan. Pembelajaran dari mulai pembuka, kegiatan inti, hingga penutup telah dilaksanakan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.